sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan bagi kami, penuntun bagi kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah dipanggil untuk menderita. Sebenarnya ini bukan suatu statement yang kita pahami atau kita menjadi pegangan kita ya. Sebenarnya ini mau menunjukkan begini. Ada sebuah pemahaman bahwa orang Kristen itu kalau kita beriman, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka otomatis hidup kita akan menjadi sukses. Nah, jadi kalau kita gagal, kalau kita menderita, kalau kita tidak berhasil, tidak sukses, berarti kita kurang iman. Nah, itu sisi pemahaman yang ekstrim ya, di satu sisi ekstrim. Tetapi di sisi yang berlawanan dengan itu, maka orang Kristen itu harus menderita, pasti menderita gitu. Dan memang Tuhan Yesus saja menderita, maka orang Kristen kalau hidupnya sukses, berarti dia pasti bukan Kristen sejati. Entah dia korupsi lah, entah dia berbuat dosa apa yang membuat dia bisa sukses dalam arti hartanya banyak, hidupnya berhasil. Nah, jadi itu dua sisi yang bertentangan, dua sisi ekstrim yang berseberangan. Nah, apa yang kita pahami gitu ya. Nah, yang suksesnya ini kita nggak usah bahas ya, karena udah banyak pembahasan soal itu. Kita bahas soal yang
Orang Kristen tuh pasti menderita. Memang dipanggil untuk menderita gitu. Apakah memang demikian? Ya. Apakah orang Kristen itu tujuan hidupnya adalah untuk menderita? Kalau beriman pasti menderita. Kalau dia tidak menderita seperti tadi ya, kalau dia sukses hidupnya, pasti dia banyak dosanya. Nah, kita berbicara soal penderitaan. Jadi pada saat ini kita berbicara soal penderitaan, dan memang ayat-ayat yang tadi kita baca, firman Tuhan yang kita baca juga banyak berbicara soal penderitaan. Beberapa kata penderitaan, menderita dibahas oleh penulis surat 1 Petrus tadi ya. Tapi penderitaan seperti apa dan bagaimana, itu yang mau kita renungkan pada hari ini. Benarkah orang Kristen dipanggil untuk menderita? Nah, saudara-saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa jenis penderitaan yang dialami oleh manusia. Ya. Yang pertama, saudara-saudara, penderitaan fisik. Apakah dia terluka? Apakah dia terkena satu penyakit? Jadi fisiknya itu menderita, sakit. Lalu juga ada penderitaan psikis. Psikis itu entah dia depresi, entah dia stres, entah dia sesuatu yang tidak seperti biasanya. Psikologinya berbeda dari yang seperti biasanya. Dia mengalami satu tekanan jiwa, batin. Nah, itu penderitaan psikis. Lalu juga ada penderitaan sosial. Penderitaan sosial itu misalnya ketika kita dikucilkan, ketika kita secara sosial kita dianggap hina, direndahkan, diremehkan, tidak dianggap. Jadi secara sosial gitu ya, oleh orang-orang di sekitar kita atau oleh orang-orang masyarakat pada umumnya. Lalu juga ada penderitaan spiritual. Penderitaan spiritual itu ketika kita merasa jauh dari Tuhan, ketika kita merasa begitu berdosa, ketika kita merasa Tuhan tidak menolong, ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Yang penderitaan spiritual itu yang jelas ya kita lihat dalam diri Tuhan Yesus ketika dia disalib. Ketika dia merasa Allah meninggalkan dia, dalam kata-katanya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu terlihat banget ketika penderitaan spiritual yang dialami. Tentu saja selain penderitaan keseluruhan ya fisiknya, ketika dia disalibkan, itu juga merupakan penderitaan fisik, penderitaan sosial, dianggap penjahat, dihina, direndahkan. Jadi memang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu penderitaan yang utuh, lengkap, seluruh penderitaan itu ada gitu ya. Nah, saudara-saudara, itu banyak sekali jenis-jenis penderitaan yang dialami oleh seseorang, oleh manusia dalam hidup kita. Kita pasti pernah mengalaminya. Ya, entah kita menghayati itu sebagai penderitaan, atau kita bahasa sederhananya kesulitan hidup. Nah, bisa juga ya kita memaknai penderitaan ini sebagai suatu kesulitan hidup. Tapi kalau kita melihat ada banyak sebab mengapa kita menderita. Ini yang juga perlu kita perhatikan gitu ya. Ada beberapa hal yang menjadi sebab kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesulitan. Yang pertama, penderitaan itu bisa kita alami karena kelalaian kita. Kelalaian kita sendiri, kecerobohan kita sendiri, sehingga
kita mengalami penderitaan itu. Misalnya kecelakaan, baik di tempat kerja, di jalanan. Kalau misalnya di perjalanan lah ya, kita ngebut, naik bawa kendaraan ngebut lalu mengalami kecelakaan, ya salah kita sendiri gitu ya. Berikutnya, penderitaan yang kita alami karena kecerobohan orang lain. Jadi kita udah hati-hati, tapi ada orang lain yang tidak hati-hati. Ya di perjalanan tadi kita sudah hati-hati, tapi ada orang yang ngebut misalnya, orang yang melanggar lampu lalu lintas, sehingga terjadilah kecelakaan dan kita menjadi korban. Itu penderitaan, penyebab penderitaan. Ada kecerobohan kita, kecerobohan orang lain. Nah, lalu penderitaan yang kita alami itu juga bisa disebabkan oleh ketidakadilan. Tentunya pelakunya adalah orang lain. Kita menjadi korban dari ketidakadilan. Misalnya ketika kita difitnah, ketika kita dikriminalisasi, ketika kejahatan terjadi pada diri kita menjadi korbannya. Nah, itu penderitaan karena ketidakadilan dalam hidup kita, yang harus kita terima, yang harus kita alami, dan kita tanggung. Ya, itu juga disebabkan oleh orang lain ya. Kita yang jadi korban. Lalu berikutnya ada penderitaan karena bencana alam. Kita kehilangan harta benda, kita kehilangan keluarga, atau bahkan kita mengalami penderitaan fisik karena bencana alam yang terjadi. Nah, saudara-saudara, ketika melihat macam-macam penderitaan tadi dan melihat penyebabnya, maka apakah orang Kristen pasti mengalami penderitaan itu? Kan itu pertanyaannya. Apakah orang Kristen harus mengalami itu sehingga dia untuk membuktikan imannya dia? Rasanya enggak. Rasanya enggak ada orang yang mau menderita. Kita enggak akan mau menderita. Kita nggak mau mengalami semua itu gitu. Kalau sakit, kita akan pergi ke dokter untuk mendapatkan kesembuhan, obat, dan sebagainya. Itu artinya kita ingin lepas dari sakit itu. Jadi kalau dibilang bahwa kita dipanggil untuk menderita, maka kita nggak usah ke dokter ketika kita sakit. Kalau kita sakit, kita ke dokter, berarti kita mau melepaskan diri dari penderitaan itu. Tentunya nggak begitu ya. Lalu bencana alam, katakanlah gempa bumi. Kalau itu terjadi, apakah kita akan justru mendatangi, memasrahkan diri? Itu namanya cari mati. Atau kita justru akan menghindari? Tentu kita akan menghindari. Nah, ya kalau kita panggilan kita untuk menderita, ya kan harusnya kan kita mendatangi. Nah, lalu bagaimana dengan penderitaan yang harusnya terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita memaknai penderitaan itu? Dan bagaimana kaitannya dengan iman kita? Nah, bacaan Alkitab kita mengatakan ada penderitaan yang memang itu terjadi karena dosa, karena kesalahan kita, karena karena kita sendiri yang membuat diri kita menderita. Bukan itu yang diinginkan gitu. Kalau kita penderitaan karena dosa, justru itu harus dihindari, jangan dicari. Penderitaan yang terjadi pada orang-orang Kristen, orang-orang beriman, itu
adalah konsekuensi, bukan panggilan, bukan tujuan utama, bukan tanda bahwa kita beriman, tetapi penderitaan itu adalah konsekuensi dari apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Kalau Tuhan Yesus menderita, itu bukan tujuannya dia untuk datang ke dunia, tapi penderitaan itu konsekuensi yang harus ia terima karena ia menjalankan satu misi. Konsekuensi yang harus ia terima ketika ia, dalam bacaan Alkitab kita dikatakan, ketika ia memikul dosa-dosa kita, umat manusia. Nah, panggilannya dalam bacaan Injil misalnya adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan untuk orang-orang tertindas, kesembuhan bagi orang sakit. Itu panggilan Tuhan Yesus yang harus ia lakukan. Bahkan ketika ia berdoa, dia sendiri tidak mau mengalami penderitaan itu. Kan katanya, ya Bapa, kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah, saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal 2 ini juga jelas-jelas disebutkan, jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, maka itu adalah kasih karunia. Nah, itu adalah kasih karunia Allah buat orang yang menderita itu gitu ya. Tetapi dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, bukan itu yang diinginkan. Tetapi jika kamu berbuat baik, karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia daripada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi untuk itulah maksudnya adalah dalam bahasa Petrus ini kita dipanggil untuk berbuat baik itu, yang konsekuensinya adalah penderitaan. Jadi kalau kita menjalani tugas panggilan kita sebagai orang Kristen, ingat bahwa ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kalau kita beriman, kita taat pada firman Tuhan, ada konsekuensi yang harus kita tanggung yang tidak menyenangkan, yang kita sebut sebagai penderitaan, kesulitan hidup, ketidakadilan tadi, sesuatu yang menyakitkan. Ya, apapun itu, misalnya ketika kita direndahkan karena kita beriman, itu konsekuensi gitu. Ketika kita mengalami ketidakadilan karena kita beriman, itu konsekuensi penderitaan. Nah, persoalannya kan, maukah kita menerima konsekuensi dari iman kita itu? Sadar bahwa ketika kita beriman, ada konsekuensinya. Ketika kita mengikut Yesus, maka secara sadar ada salib yang harus kita pikul. Kalau kita nggak mau memikul salib, nggak mau mengambil konsekuensi itu, mungkin kita tidak benar-benar menghayati iman kita. Karena itu, saudara-saudara, pada hari ini kita bisa belajar bahwa kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, pertama-tama jangan langsung dulu dikaitkan dengan iman kita. Lalu yang kedua, kita tahu bahwa ketika kita beriman, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Jadi saudara-saudara, penderitaan itu bukan panggilan hidup orang beriman. Penderitaan itu
hanyalah konsekuensi yang berat yang harus kita jalani sebagai orang beriman. Biarlah kita menjalani hari ini sebagai orang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami agar dalam kehidupan kami mau menanggung konsekuensi dari pilihan kami untuk percaya kepada Tuhan. Sekalipun konsekuensi itu merupakan hal yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami mengalami itu, Tuhan memberikan kami kekuatan untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, untuk boleh melewati segala hal yang menyakitkan, segala hal yang menyulitkan, dan menjadi tantangan hidup orang beriman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan